Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amihil mutawatirah wa minanihil ghamirah wa ayadihil mutakathirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidi ahli dunya wal akhirah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi anjumiz zahirah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa azzim ala sahibit taj wal mi'raj wal buraq wal alam. Angkat tangannya semua biar pada sehat, jangan ada yang sakit. Wadafi'il bala wal waba wal marad wal alam. Amin ya rabbal alamin. Jismuhu mutahharun mu'adzamun. Gedein lagi, gedein. Tadi gede nih. Jadi mainin ini. Mu'adzamun munawwarun man ismuhu maktubun marfu'un mawdu'un ala lawhi wal qalam. Syamsid duha badrid duja nuril huda misbahid dulam abil qasim Muhammad ibn Abdullah sayyidil arabi wal ajam nabiyil haramain mahbubin inda rabbil masyriqain wal maghribain. Faya ayyuhal mushtaquna li ru'yi jamalih sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa ala alihi. Wa qala ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam innama ana rahmatun muhda. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan haji, para tokoh, para sepuh, wabil khusus para anak muda sekalian, mudah-mudahan ini malam Allah Ta'ala limpahkan rezeki yang banyak. Allah Ta'ala limpahkan taufik hidayah kepada kita sekalian. Wabil khusus kepada para guru-guru, para habaib, di antaranya Habiban al-Mahbub Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Bahar mata'anallah bituli hayatih, wal Habib Hasan bin Ahmad Al-Attas, wal Habib Umar Al-Attas. Siapa Habib Umar Al-Attas? Belum kenal kita ini. Apa salah tulis kali? Dan begitu juga kepada para abnai Habib Abdullah, Habib Hasan, dan begitu juga kepada Khinal Kiram Al-Ustaz Jamaluddin, Al-Ustaz Bahrul Ulum, Al-Ustaz Rafi'uddin Hasan, Al-Ustaz Abdus Samad, Al-Ustaz Habibi, dan mungkin banyak para guru-guru yang lainnya yang tidak tersebut di kertas ini. Kita doakan semua guru-guru Allah Ta'ala berkahkan ilmunya, Allah Ta'ala limpahkan rezeki yang banyak kepadanya. Dan begitu juga kepada para orang-orang tua yang hadir, di antaranya Haji Askalani, Haji Syahrani, Haji Ahmad, Ketua DKM Musalla Al-Amin Haji Jahruddin,
Dan wasilah saya Bapak Syairuddin atau Abang Jack, kita doakan semuanya orang-orang tua yang hadir di tempat ini, Allah Ta'ala panjangkan umurnya, sehat afiat, Allah Ta'ala limpahkan rezeki yang banyak kepadanya sekalian. Para hadirin jamaah sekalian, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah Ta'ala limpahkan begitu banyak nikmat kepada kita sekalian. Nikmat yang tidak terhingga banyaknya, yang wajib kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita benar-benar mensyukuri nikmat Allah, Allah Ta'ala akan tambahkan itu nikmatnya. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita enggak mensyukuri nikmat-nikmat Allah, maka akan sengsara hidup kita. Para hadirin jamaah sekalian, tidak panjang saya menyampaikan. Ada hadis dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi kita, khaslatani la syai' afdalu minhuma. Khaslatani la syai' afdalu minhuma. Ada dua sifat, ada dua perkara, tidak ada yang lebih afdol kecuali ini dua, kata Nabi. Ada dua perkara, tidak ada yang lebih afdol kecuali ini. Yang afdol banyak, ini lebih afdol, kata Nabi. Yang pertama, al-iman billah, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita harus patri di dalam diri kita. I'tiqadun jazim, dengan i'tiqad yang putus, nggak bisa diganggu gugat. Kita harus mengenal Allah. Biar kuat keimanan kita, kita harus mengenal Allah. Siapa Allah? Di mana Allah? Ngapain Allah? Apa kerjaannya Allah? Ini yang kita perlu tahu. Bagaimana kita mesti tahu? Dengar-dengar ceramah nggak bisa. Ceramah hanya vitamin C. Makanan pokok hadir di majelis ilmu. Di situ nanti akan kita pelajari. Kita sebagai orang muslim wajib di dalam agama kita, diperintah kita, hukumnya fardu ain. Kalau kita enggak pelajari, maka ini orang menjadi zindik dan wajib azab di dalam kuburnya dia. Ilmu apa? Ilmu usuluddin, ilmu tauhid, ilmu mengenal Allah. Kita pelajari itu makanan pokok fardu ain hukumnya. Berdosa kita sebagai muslim tidak mempelajarinya. Minimal ya sifat 20 kita pelajarin. Dengan berguru, jangan kita jadi salah pemahaman. La tasihul ibadatu illa bi ma'rifatil ma'bud. Enggak bakalannya danta, enggak bakalannya bener, enggak bakalannya sah ibadahnya seseorang kalau dia enggak kenal siapa yang disembah. Tunggang tungging, ngapain lu sholat nyembah siapa? Allah. Allah mana? Allah yang ada di langit. Begitu pemahamannya. Katanya Allah ada di langit. Allah ha ilaha illallah. Tuh syahadatnya juga gak diantar. La ilaha illallah. Dia bilang ha ilaha illallah. Nyembah Allah yang ada di langit. Tuh Wahabi tuh kaum musabbihah, kaum penyerupaan. Begitu pemahamannya tuh Wahabi tuh. Yang kita kumpul begini ini dikata bid'ah aja, ini buang umur katanya. Kita
kumpul begini katanya bid'ah. Bid'ah di mana? Emang kita main kiu-kiu? Emang kita main gaple? Kita dari awal zikrullah. Dari awal kita baca zikrun Nabi. Enggak ada yang sia-sia. Zikir disuruh, solawat disuruh, silaturahim kumpul disuruh. Al jama'atur rahmah. Kumpulnya kita aja rahmatnya Allah turun. Bagaimana salahnya di mana? Sekarang saya mau kasih perumpamaan. Mangga haram apa halal? Halal. Jambu haram apa halal? Halal. Kedongdong halal apa haram? Bangkuang halal apa haram? Halal semua. Kalau dijadiin satu dibikin rujak halal apa haram? Dia bilang haram. Tuh Wahabi begitu. Bangkuang halal, mangga halal, jambu halal. Kita kumpulin jadi satu, kita bikin rujak pakai gula, dikata haram. Nggak ada zaman Nabi rujak, golol, oh tolol. Orang mah jangan textbook aja, ya, biar kenal. Allah bukannya di langit, masa Allah Ta'ala katanya ada di langit. Allah Ta'ala adanya di aras. Ar-Rahman alal arsyistawa. Allah Ta'ala katanya bersinggah sana di aras. Allah menetap di aras. Arti istawa dalam bahasa Arab itu banyak. Fastawat safinatun Nuh, bersandar kapalnya Nabi Allah Nuh setelah banjir 5 bulan lamanya. 150 hari banjir. Surut dia, bersandar di Gunung Jud. Jadi arti istawa ini banyak. Fastawar rajulu fil Iraq bila damin wala saifin. Masa bersemayam seorang laki-laki di Irak tanpa darah dan pertempuran pedang? Bukan begitu maksudnya. Ar-Rahman alal arsyistawa. Allah Ta'ala yang dikatakan bersinggah sana di aras bukannya menetap. Aras itu ciptaannya Allah yang Allah Ta'ala abulin. Di dalam tafsir Ayatul Kursi, aras ini diumpamakan gurun Sahara. Tahu gurun Sahara gak sih? Gurun Sahara apa itu? Sahara bahasa Arab artinya pasir. Sahara itu bahasa Arab artinya pasir, gurun pasir. Kursi ini ciptaannya Allah, makhluk. Dibandingkan aras, itu kursi sama juga besarnya tuh dibandingkan aras kayak cincin dibuang di tengah gurun. Nih dunia yang kita injek sekarang dibandingkan dengan arasnya Allah bagaikan sebutir pasir di gurun pasir. Yang kita ributin di dunia nih, yang nggak bayar pajak kita doyok-oyok, dibandingkan aras sebesar pasir di gurun pasir. Aras makhluknya Allah yang paling Allah telah agungkan, aras. Begitu hebatnya Allah Ta'ala ciptakan aras. Bukannya Allah Ta'ala tinggal di aras. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni gharib. Allah Ta'ala bilang begitu di Quran. Kalau hambaku tanya di mana aku, bilang aku dekat. Aqrab min hablil warid, lebih dekat daripada urat leher. Hati lo bergerak aja Tuhan udah tahu.
Contohnya Pak, saya di rumah guru saya ada fotonya Imam Nawawi. Nggak ada yang tahu illallah. Hati saya nggak ada yang tahu kecuali Allah. Saya lihatin Imam Nawawi fotonya, hati saya ngomong, Imam Nawawi kok mukanya kayak ahwal, kayak saudara ibu. Malamnya jam 1:30 saya rebahan di karpet, ketiduran. Nggak lama dalam mimpi rumah saya diketok pintunya, dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begitu saya buka, Imam Nawawi yang datang. Di belakangnya Habib Ali Kuitang, Habib Ali bin Husin, wali-wali Allah. Begitu saya buka, Imam Nawawi. Dia bilang apa? Nih ahwal datang. Tuh, Allah Ta'ala sampaikan. Allah lebih dekat daripada urat leher kita. Apa hati kita bunyi, Allah tahu. Makanya kita wajib mempelajari ilmu tauhid biar kenal Allah. Orang kalau yang belajar ilmu tauhid, ilmu akidah, nggak bakalan gampang nuker agamanya. Tibang gara-gara peyem, tahu peyem? Peyem kuan. Tibang daging sepongge, tahu daging sepongge? Pindah agama gara-gara ngumbar perempuan kafir. Bersihan perempuan muslimah. Perempuan muslimah lebih bersih. Dia kenal istinja. Habis head dia mandi janabah. Habis nipas dia mandi janabah. Tuh perempuan muslimah tuh bersih. Perempuan kafir kagak ngerti istinja. Kencing mah kencing aja, kencing pakai aja, ada kayak kunyuk. Mana ada yang ngerti dia mandi janabah? Agak ada ngertinya. Makanya orang Islam yang ngubur-ngubur perempuan kafirah itu orang tolol tuh, laki tolol, aki-aki bego, kagak mau ngaji sih. Musola ada pengajian ini alamin. Udah kita ngaji, jadi ngerti agama. Biar kita kenal sama Allah. Biar kita perbaharui selalu tuh keimanan kita. Kata Nabi kepada sahabat, jadidu imanakum. Jadidu imanakum, kata Nabi. Sahabat bilang, wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah. Kata Nabi, perbaharuilah iman-iman kalian. Sahabat nanya, bagaimana kami memperbaharui iman-iman kami ya Rasulullah? Kata Nabi, fa'aksiru biqauli la ilaha illallah. Perbanyaklah kalian membaca la ilaha illallah. Dan Nabi juga mengatakan, alaikum bila ilaha illallah wal istighfar. Banyakkanlah kalian membaca la ilaha illallah dan istighfar. Waqala Iblis berkata, ahlaqtun nas bizunub. Aku hancurkan manusia dengan dosa-dosa mereka. Manusia hancur sama dosa-dosa sendiri. Kita cilaka dari dosa kita sendiri. Mau bukti ntar kalau ente mau bukti nih ya, al bala muwakkalun bin mantik. Musibah itu datangnya dari mulut. Dosa kita nyerang kita. Coba ente ke depan jalan sana tuh, Jalan Raya Jati Makmur, ente duduk, ada orang lewat, ente bilang, kunyuk, mau kemana lo kunyuk? Kira-kira dosa kita datang gak? Datang dosa kita, gampar gitu tuh dosa gitu. Tuh dia, mulutnya nyol-nyolan. Makanya Iblis bilang, ahlaqtun nas bizunub. Aku hancurkan manusia dengan dosa-dosa mereka. Wa ahlakuni,
manusia bisa menghancurkan aku. Dengan apa? La ilaha illallah. Dengan kalimat la ilaha illallah. Di dalam kitab Sanusi dan kitab Nawawi saya baca, ada juga di Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah, riwayat Bukhari, Nabi bersabda, man qala la ilaha illallah wa maddaha hudimat lahu arba'atu alaf dhanbin minal kaba'ir. Siapa orang yang membaca la ilaha illallah dipanjangkan, madda yamuddu dipanjangkan, kayak tadi awal-awal baca ratib, talqin zikir, baca tahlil, afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha, dipanjangkan. Atau talqin zikir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalu ma qultu wa ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Itu mesti semangat tuh jawabnya tuh. Tahlil biar semangat. Karena kalau kita tahlil di suatu kematian, itu bukan hanya bermanfaat buat yang mati, yang hadir di situ berkahnya besar. Kata Nabi, siapa orang yang membaca la ilaha illallah dipanjangkan, Allah Ta'ala hancurkan 4.000 daripada dosa-dosa besar kita. Sallu ala Nabi. Allah Ta'ala hancurkan 4.000 daripada dosa-dosa besar kita sekali ngucap. Galu, sahabat bertanya, wa in lam takun syai' minal kaba'ir. Ya Rasulullah, kalau kami tidak melakukan sesuatu dari dosa besar bagaimana? Yughfaru li ahli, diampunkan keluarga engkau di rumah. Inti baca ratib ini musola, inti baca tahlil di ini musola, inti baca talqin zikir di ini musola atau tempat-tempat yang lain, Allah Ta'ala ampunkan dosa inti. Kalau nggak ada dosa besar, anak istri kita di rumah dapat ampunan dari Allah Ta'ala. Kalau anak istri kami nggak melakukan dosa besar bagaimana? Wali jironi, dari sebab inti tahlil tetangga inti dapat ampunan dari Allah Ta'ala. Haza khasa'is min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kekhususan yang Allah Ta'ala berikan untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntung kita suatu nikmat yang azim, nikmatul azimah, nikmat yang agung. Kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar kenal kita sama Nabi Muhammad. Tak kenal maka tak sayang. Kalau kenal Nabi Muhammad, kita baca riwayat hidupnya Nabi Muhammad, akan timbul kecintaan kepada Nabi Muhammad. Satu-satunya manusia yang jadi penyelamat kita, juru selamat kita, satu-satunya Nabi Muhammad. Semua nabi sakitin, diam, illa nabiuna Muhammad, kecuali nabi kita Muhammad yang bisa berucap kepada Allah Ta'ala, memberikan syafaat kepada umatnya. Makanya kita disuruh banyakin sholawat. Allah Ta'ala suruh kita bertasbih, Allah nggak bertasbih. Allah Ta'ala kita suruh bertahmid, Allah nggak bertahmid. Allah Ta'ala suruh kita bertakbir, Allahu Akbar, Allah nggak mengucap. Tapi begitu Allah Ta'ala perintah kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, Allah paling depan dan malaikatnya. Surah Al-Ahzab sering kita dengar khatib Jumat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan. Tuh, udah tahu kan. Sesungguhnya Allah Ta'ala dan malaikat-malaikatnya sedang bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
fa aksirus salata 'alan nabi, maka banyakkanlah salawat engkau kepada Nabi Muhammad. Tanalus sahla, engkau akan mendapatkan kemudahan semuanya. Saya rasakan ini saat baru beberapa bulan ini saya wiridin solawat kepada Nabi. Solawat hingga panjang. Solawat yang dipakai sama Nabi Musa, Nabi Daniel, Nabi Samuel, malaikat Jibril pun baca sallallahu ala Muhammad. Dan saya pakai juga apa yang diucapkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad dalam hadis qudsi. Ya bena Adam, tafarraq li ibadati amla'u qalbaka ghina wa yadaika rizqan. Hai anak Adam, kosongkanlah waktu engkau untuk aku, kata Allah. Allah Ta'ala minta kita kosongin waktu di mana yang kita bisa. Diam-diam di situ. Apakah ba'da subuh? Apakah ba'da duha? Zuhur, asar, maghrib, isya? Apakah qiyamul lail wan nasu niyam? Apakah tengah malam kita bisa waktu kita buat Allah? Duduk di situ. Kalau engkau kosongkan waktu engkau ya anak Adam untuk aku, kata Allah, aku akan senangkan hati engkau, aku akan gembirakan hati engkau, aku akan mudahkan tangan engkau menerima rezeki. Nyata tak. Ini sebagai motivasi aja deh, apa yang saya alami dari karomahnya solawat, bukan dari hebatnya saya, na'udzubillah, dari berkah solawat. Siapa bilang solawat ini katanya mudah-mudahan kita mendapat syafaatul uzma di hari kiamat nanti? Kagak bakalan. Saya bilangin dari sekarang teh, gak bakalan loh dapat syafaat Nabi di hari kiamat, gak bakalan. Nabi mengatakan inna aulan nas bi yaumal qiyamah aksaruhum alayya shalah. Manusia yang mendapat syafaat yang dekat oleh Nabi di hari kiamat yang banyak sholawatnya di dunia. Syafaat itu adanya sekarang. Ngapain nungguin yang belum pasti? Nabi gak bakalan beri syafaat sama ente. Nabi gak kenal, lalu sholawat kagak sama Nabi, bagaimana udah bersyafaat? Sholawatnya kagak. Syafaat itu adanya sekarang nih, dikala hidup. Ntar dikala kita mati dalam kubur, nanti di hari kiamat baru nyusul. Ini nyata sama saya ini sebagai motivasi. Saya wiridin sholawat. Kalau pagi tuh saya baca tuh sholawat, banyakan orang rawa bacang dah, ya kan? Saya baca disuruh sama guru saya 16.000. Saya baca 5.000 aja dah, karena banyak kesibukan. Saya baca tiap pagi tuh sallallahu ala Muhammad, 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 baca. Udah saya jalanin agak lama, timbul di hati, ya Allah pengen motor baru nih. Timbul di hati, lagi seneng sama Beat Street. Street apa strat? Kalau bahasa Belanda strat, kalau bahasa Inggris street. Allah Ta'ala kirimin dari berkah sholawat. Kagak ngaji sama saya, gak ngaji. Saya lagi duduk-duduk di depan rumah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bib? Alhamdulillah. Inti kabarnya gimana? Baik. Ada apa? Malam nih. Hati saya tergerak disuruh kemari, Bib nih saya bawa duit 20 juta cash. Habib beli motor. Motornya itu yang saya lagi bingung. Lu tahu dari mana gue mau beli motor? Kalau bukan gerakannya Allah. Tadinya sih nggak mau nerima, takut ada apa-apa. Nggak ada apa-apa, Beb, murni buat Habib. Ya alhamdulillah beli motor di situ, depan Hankam. Showroomnya kan di situ.
beli di situ. Udah biasa. Seminggu kemudian diunjukin deh tuh mobil balap nih. Wah, rally ini mobil cakep. Kepengen lagi. Kepengen rally, mobil rally masih ada nih lagi di custom. Udah ubanan begini masih mau ngepot aja. Tapi seneng otomotif. Orang dari Bogor nelpon, Habib saya mau hadiah sama Habib duit nih Habib. Waduh, kebetulan saya bilang, saya pengen beli mobil, emang duitnya kurang. Saya transfer, beli tuh mobil. Udah, mobilnya di custom, biarin deh. Dikit lagi waras gitu. Ya. Kelar baca aja biasa tiap pagi. Diundang ke Tambun Buok. Tambun Buok diundang. Dijemput. Pulangnya baru kita nikmatin naik mobil. Saya bilang nih mobil apa nih? Wah, enak banget nih mobil. Mobil X-Trail. Enak banget nih mobil. Berapa cc? Ada yang 2500, ada yang 2000. Ini 2000. 2000-nya enak. Bagaimana yang 2,5? Hati kepengen tapi saya tahan. Enggak, jangan. Enggak, mobil baru lebih enak nih, mobil udah tua. Tapi dia hati ngomong nih kayak wiridan nih. X-Trail, 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 X-Trail. Udah sebulan karena nih ngomong aja nih hati, yaudah ya Rob saya pengen deh mobil X-Trail deh. Allah Ta'ala kasih kirim orang. Bib, saya punya rumah Bib di Bandung, ada villa, saya mau jual. Habib bisa lakuin gak? Gak bisa. Yang ngelakuin Allah, bukan Habib. Dia doain dah, insya Allah kalau doain yang kabulin Allah. Ikut diajak deh. Dari rumah nih Gang Haji Wangsa sampai Bandung saya bacain sholawat 5.000. Di rumahnya saya duduk lagi 5.000. Saya minta ya Allah lakuin nih rumah, lakuin nih villa. Tempatnya enak, pemandangannya, dinginnya. Selang berapa hari ditelepon, Beb, alhamdulillah nih Beb, ada kabar rumahnya ada yang mau nih Beb. Alhamdulillah. Jadi nih Beb dikasih panjer, alhamdulillah. Habib mau apaan? X-Trail. Ada aja tuh Allah Ta'ala kasih kemudahan. Tanalus sahla, engkau akan mendapatkan kemudahan-kemudahan bisolati ala Nabi SAW, dengan sebab kita bersolawat kepada Nabi Muhammad. Apa kepengenan hati bener? Solawat kepada Nabi manjur. Sabab-sabab tuh syafaat udah ada kelihatan. Solawat kepada Nabi Muhammad. Apa yang kepengenan hati sampai. Motor udah, mobil balap udah, X-Trail udah, tinggal atu yang belum nih Jack. Tinggal ada atu yang belum. Kawin lagi. Enggak bu, maaf bu, enggak bu, ibu-ibu denger tuh. Jadi kalau urusan kawin udah ngambek aja. Walhasil itu berkah solawat kepada Nabi, Allah akan mudahkan kepada engkau segala hal. Itu baru satu tuh ya. 9:30 deh nih. Ini saya ada undangan lagi nih, Masjid Al-Falah, Mualim Semin. Masih terus gak nih? Masih terus gak? Capek gak? Ya saya yang capek, orang ngomong gak gerokan. Kalau ngomong lempeng aja takut tidur. Ya gak? Kita udah gocek-gocek aja dikit dah. Yang kedua, kan tadi tuh hoslatan illa syai' afdalu minhuma, dua perkara yang gak ada yang lebih afdal daripada keduanya. Pertama al-iman billah, panjang sebenarnya itu. Yang kedua kata Nabi, an-naf'u lil muslimin, jadikanlah diri kamu hidup bermanfaat khususnya buat orang-orang muslim, orang mukmin. Tuh. Ahabbul ibad illallah anfa'un nas linnas. Kata Nabi, ahabbul ibad illallah, yang paling dicinta seorang hamba oleh Allah yang hidupnya bermanfaat buat manusia lain. Tuh dicinta sama Allah.
Ente banyak sholat, afdol. Ada yang lebih afdol. Apa? Bermanfaat buat orang lain. Kita banyak sholat, jidat sampai legok, jidat sampai jenong, kebanyakan sujud. Lebih afdol lagi bermanfaat buat orang muslim. Ente banyak puasa sampai kuru awak, bagus gak tuh? Banyak puasa bagus gak? Ada yang lebih afdol bermanfaat buat orang muslim. Afdolul a'mal, kata Nabi, afdolul a'mal, paling afdolnya amal-amalan, idkhalus surur ala qalbi mu'min, masukkan kegembiraan di hatinya orang mukmin. Ini panitia nih, afdolnya amalan nih panitia nih, yang nyumbang pada itu, pada kumpul, pada kiram, sholawat sama Nabi, zikir kepada Allah Ta'ala. Itu afdol tuh, afdolul a'mal, paling afdolnya amal-amalan, memasukkan kegembiraan di hatinya orang mukmin. Ini orang mukmin dibagi duit, girang nggak? Girang nggak? Itu paling afdol. Orang lagi lapar, kita ajak makan, makan kasih ayamnya, rendangnya kasih, mau apa lagi kasih, minum dia puas, habis minum bikinin kopi, habis kopi rokoknya disokam. Girang nggak? Itu yang paling afdol tuh Jack. Lu sembahyang biar banyak, lu puasa biar kurus, tapi manggil orang aja ke rumah kita makan, girang, kasih duit, itu kata Nabi yang paling afdol amalan tuh. Apalagi saudara kita Palestina dizolimin sama Israel. Israel emang kaum penakut dari zaman dulu. Sama Hamas ditakut, yang dibunuh anak-anak, empuan, rumah sakit dibom, ambulan ditembakin. Ini bukan orang. Hukum internasional nggak dipakai. PBB mah cuma boneka. Kita bantu. Ini alal hak nih. Kemarin saya ngumpulin dana, cuman 2 majlis, dapat 20 juta. Haji Hasan yang bawa ke Robito, serahkan orang yang memang udah biasa ngirim, jangan sembarangan. Sekarang kan banyak banget calo, iya gak? Orang mau mampus besok masih dicaloin. Kasih, dia foto dia sampai penyerahan, dikirim sama saya, alhamdulillah berkah LPG. Itu kejadiannya sore jam 5. Jam 1:30 saya tidur malam. Saya tidur wudu, kalau mau tidur saya wudu, biasain itu. Saya kemana-mana wudu. Ini belum batal, alhamdulillah. Dari habis isya, sholat isya, senang ngaji ke Bojongkulur kemari. Biasain itu. Saya ngimpi apa? Orang Palestina datang. Kalau cara kita nih, terima kasih banyak atas bantuannya. Allah Ta'ala kirimin konek langsung. Adik saya namanya Habib Hashim, dia cerita, aneh bantu Palestina, aneh jual emas, aneh bantu Palestina. Malamnya aneh didatengin sama Syekh Yasin sama anak-anak kecil Palestina yang udah pada mati, banyak banget. Dia temuin aneh, katanya apa? Terima kasih banyak atas bantuannya. Ruh orang-orang yang udah mati pada datang berterima kasih sama kita. Kalau ente di dalam keadaan Palestina lagi dizolimin begini, ente nggak ada niat buat bantu doa atau bantu material atau bantu uang, ente nggak ada sama sekali bantu. Yakinnya saya sampai gemeter nih gini.
Nabi bakalan buang muka sama ente. Nabi gak bakalan akuin ente. Tertera di dalam kitab kemarin saya baca begitu. Ya Allah, serem. Islam lagi dizolimin, saudara kita dizolimin, ente nggak tahu apa-apa. Nanti jadi saksi di hari kiamat nanti. Makanya afdalul a'mal itu khalus surur ala qalbil mu'min. Yang paling afdalnya amal yaitu memasukkan kegembiraan di hatinya orang-orang mukmin. Apakah berbentuk uang, apakah berbentuk makanan, apakah berbentuk jabatan, dia bantu saudara-saudara muslimnya, itu paling afdolnya amal dan dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin jamaah sekalian, cukup kiranya udah 9:30, udah 3/4 jam saya bicara. Mudah-mudahan kita doain orang-orang tua kita, guru-guru kita, habaib kita. Mudah-mudahan ibu-ibu kita yang hadir semuanya dah, yang hadir di tempat ini mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat. Allah Ta'ala banyakkan rezekinya. Anak, istri, cucu, mantu, suaminya biar pada sehat dan banyak rezekinya. Kita doain para panitia penyelenggara ini biar Allah Ta'ala balas dengan keberkahan banyak rezekinya. Al-Fatihah. Dan kita doakan juga saudara-saudara kita di Palestina biar Allah Ta'ala tabahkan, Allah Ta'ala kuatkan keimanan mereka, Allah Ta'ala hancurkan Israel, laknatullah alaihim wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak atas apa-apa yang telah disampaikan oleh penceramah serta guru kita bersama Habib Saleh Zain bin Abdullah Segap. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini bisa memetik hikmahnya dan menerapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Berlanjut ke acara selanjutnya, yaitu sambutan-sambutan. Yang pertama ada sambutan yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Haji Musyafa Mu'in LC. Beliau merupakan salah satu kepala sekolah SD Ikro dan juga caleg dari partai PKS. Kepadanya kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad.